Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Parti Karliza di channel Akademia. Jadi kali ini kita akan melanjutkan materi dari buku Cliff TOEFL Preparation. Sebelumnya kita sudah belajar tentang subject, tentang verb, tentang complement. Jadi hari ini kita insya Allah sebentar lagi belajar tentang modifier. Oke. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar pelajaran kali ini berkah, mudah dipahami, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung saja ke pengertian modifier. Apa sih modifier itu? Oke, modifier adalah kata, frasa, atau klausa yang menunjukkan keterangan waktu, itu time ya, tempat, place, dan cara, manner ya. Jadi modifier ini bisa juga disebut dengan kata keterangan ya, itu kata keterangan waktu, time, kata keterangan tempat, place, misalnya di sekolah, di rumah, in the office, at home, ya, dan lain sebagainya. Kemudian cara, misalnya quickly dengan cepat, ya, slowly dengan lambat, dan sebagainya. Kemudian pengertian yang kedua, seringnya dalam bentuk frasa kata depan, ya, prepositional phrase. Jadi kata depan itu misalnya on, for, dan lain sebagainya. Kemudian, prepositional phrase adalah gabungan kata yang dimulai oleh kata depan dan diakhiri oleh kata benda. Oke, kata depan tersebut apa? Misalnya, on the table, ya, di atas meja. Itu kata depannya on, ya, dan diakhiri oleh kata benda tadi, on the table. Kata bendanya itu table, artinya meja, di atas meja. Kemudian a modifier of time, kata keterangan waktu, biasanya diletakkan terakhir jika ada lebih dari satu modifier. Ya, maksudnya bagaimana itu? Misalnya keterangan waktu ya, contohnya today, hari ini, kemarin, yesterday, besok, tomorrow. Misalnya I will buy a phone tomorrow. Ya. I will buy a phone in the market tomorrow. Saya akan beli sebuah HP di pasar tomorrow, besok. Jadi tomorrow-nya itu berada di akhir. Ya, kalau lebih dari satu keterangan. Kan ada dua tadi. Yang pertama in the market, kata keterangan tempat. Yang kedua tomorrow, kata keterangan waktu, artinya besok. Jadi tomorrow-nya diletakkan sesudah kata keterangan tempat. Kemudian tidak semua kalimat memerlukan modifier. Jadi kita bisa merahasiakan sesuatu ya. Tadi ya, I will buy a phone tomorrow, misalnya kita bilang. Kita nggak mau bilang di mana tempatnya. Kita nggak mau bilang in the market, tapi langsung tomorrow. Boleh. Atau bisa juga I will buy a phone. Saya akan beli sebuah HP tanpa harus menyebutkan modifiernya. Jadi dalam satu kalimat itu tidak wajib adanya modifier. Dan terakhir, modifier menjawab pertanyaan when, where, and how. Jadi modifier itu menjawab pertanyaan when, artinya kapan. Misalnya today, hari ini, yesterday, kemarin, tomorrow, besok. Kemudian menjawab pertanyaan where, di mana. Misalnya in the market, di pasar, at home, di rumah, in your house, di rumah kamu, dan lain sebagainya. Dan juga menjawab pertanyaan how, bagaimana. Misalnya tadi ya, I will buy a phone in the market quickly. Misalnya kita tambah quickly dengan cepat. Jadi dia cepat-cepat besok akan
membeli HP-nya. Ya, jadi menjawab pertanyaan how. Selanjutnya, contoh-contoh modifier. Yang pertama, contohnya dalam bentuk prepositional phrase. Preposition tadi apa artinya? Kata depan, ya, frasa kata depan. Contohnya adalah in the morning, at the university, on the table. In the morning artinya pada pagi hari. At the university, di universitas atau di kampus. On the table, di atas meja. Itulah contohnya prepositional phrase. Kemudian dalam bentuk adverb atau adverbial phrase. Ya, adverb atau adverbial phrase. Kata keterangan, ya. Kata keterangan adverb. Frasa adverb. Yang pertama ada last night. Ya. Last night artinya tadi malam. Hardly, dengan cepat-cepat. Next year, tahun depan. Outdoors, di luar. Yesterday, kemarin. Ya, itu contohnya. Itu ada keterangan waktu di situ, keterangan manner atau cara, keterangan tempat, ya, outdoors. Di sini adalah di luar. Contohnya, John bought a book at the bookstore. John bought, telah membeli, a book, sebuah buku, at the bookstore, di toko buku. Jadi di sini ada modifier of place atau kata keterangan tempat. Kemudian contoh yang kedua, Jill is swimming in the pool yesterday. Di sini ada dua kata keterangannya, ya, modifiernya, ya. Yang pertama adalah in the pool, di kolam, yesterday, kemarin. Jill, ini seharusnya ada was di situ, ya. Jill was swimming in the pool yesterday, ya. Hanya ada salah sedikit di dalam penulisannya. Jadi Jill sedang berenang di kolam kemarin, ya. Kemudian contoh yang ketiga, he was driving very fast. Itu di situ ada modifier of manner. Bagaimana sih cara si dia ini mengemudi, ya? Dengan lambat atau dengan cepat. Ya, di sini ada very fast, sangat cepat. Jadi fast itu bisa sebagai adverb, bisa sebagai adjective atau kata sifat. Ya, bisa digunakan kedua-duanya, ya. Jadi dia sedang mengendarai dengan sangat cepat. Oke, kita ke contoh-contoh modifier yang lain, ya. The milk is in the refrigerator. Susunya is in the refrigerator, di dalam kulkas, ya. Jadi refrigerator ini artinya kulkas. Di situ ada modifier of place. Ya, kata keterangan tempat. Di mana susunya? In the refrigerator, di dalam kulkas. Oke. Selanjutnya, we ate dinner at 8 o'clock. Kami makan dinner, apa artinya? Ya, makan malam, ya. Kami makan malam pada jam 8 pas. Di sini ada kata keterangan waktu. Di mana kata keterangan waktunya? 8 o'clock, jam 8 pas. Kemudian contoh selanjutnya, you drink coffee slowly. Kamu minum kopi dengan lambat. Jadi di situ ada modifier of manner. Mana modifier of manner-nya ada di kata slowly. Oke, kita lanjut. Ya, yang perlu diingat, ya, modifier biasanya muncul setelah komplement, tetapi tidak selalu seperti itu, ya. Jadi komplement itu objek, ya, biasanya muncul sudah komplement. Kemudian biasanya ketika modifier dalam bentuk prepositional phrase, modifier tidak bisa memisahkan verb atau kata kerja dan komplement atau pelengkap, ya. Kita lihat contohnya biar lebih paham. She drove on the street the car. Ini kalimat yang salah, ya. Jadi she itu jadi subjek, drove
sebagai verb atau kata kerja. On the street, kata keterangan. Jadi tidak bisa on the street dulu, di atas, di jalan ya, harus the car dulu, komplementnya dulu ya, atau objeknya. She drove the car, yang betulnya she drove the car on the street. Dia mengendarai mobilnya di jalan. Kita di sini akan coba latihan dulu ya. Apakah kalian sudah paham atau belum? Oke, di sini tentukan subjek, verb, complement, dan modifier. Ya, perlu diingat, tidak semua kalimat mempunyai complement atau modifier ya, karena tidak wajib. Oke, contohnya nih, Andy is buying a new hat in the store. Ya, Andy sebagai subjek atau pelakunya, is buying, sedang membeli, itu dinamakan juga dengan verb phrase karena lebih dari satu verb ya. Ada is di situ auxiliary, buying sebagai main verb, a new hat, sebuah topi baru ya. Itu complement atau objeknya ya. In the store itu disebut juga dengan modifier of place. Tempatnya dia membeli, Andi sedang membeli topi baru di toko ya. In the store itu modifier of place, kata keterangan tempat. Lalu kita latihan nih, soal yang pertama. Ali is cooking dinner tonight. Oke, Ali itu sebagai apa? Ya, sebagai subjek. Is cooking. Itu namanya verb phrase ya. Is itu auxiliary atau kata bantu. Cooking itu verb ing, main verbnya atau kata kerja utamanya. Dinner tonight. Ya, dinner itu complement. Artinya objeknya ya. Tonight itu modifier of time. Kata keterangan waktu. Jadi Ali akan memasak makan malam malam ini. Oke, contoh kedua. Henry and Danny have visited the teacher. Ya. Jadi Henry and Danny itu sebagai subjek ya. Have visited itu verb phrase karena lebih dari satu verb. Have itu auxiliary atau kata bantu. Visited itu main verbnya. The teacher itu sebagai complement. Seperti itulah pelajaran kita hari ini. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau misalnya modifier itu terdiri dari 3 keterangan. Pertama, modifier of time, keterangan waktu. Modifier of place, keterangan tempat. Modifier of manner, keterangan tata caranya ya. Menjawab di mana, where. Kemudian kapan, when. Dan menjawab juga how, bagaimana. Itu dijawab oleh modifier of manner. Jadi semoga di pelajaran modifier ini teman-teman mengerti. Dan kalau ada teman-teman yang masih belum mengerti, bisa ditanya di kolom komentar di bawah ini. Mungkin insya Allah nanti saya bisa menjawabnya. Atau nanti kalau ada teman-teman yang bisa menjawab, bisa dijawab langsung pertanyaan teman-teman yang belum mengerti. Oke, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran kita hari ini berkah dan mudah saat nanti menjawab soal-soal TOEFL. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.